Koordinator Pendidikan Lembaga MTS Darul Akhlaq, yang juga saya hormati Bapak Kepala Madrasah MTS Darul Akhlaq serta rekan-rekan guru yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Di mana dalam kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, dan yang paling utama kita masih diberi nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul berwajah dalam rangka musyawarah antara sekolah MTS Darul Akhlaq dengan ketua yayasan dan koordinator pendidikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan membuahkan hasil sesuai dengan harapan dan keinginan kita bersama. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad. Semoga selalu dan tetap tercurah limpahkan kepada hadirat kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan keilmuan yang dapat kita rasakan seperti sekarang ini, dan semoga kita kelak nanti dapat syafaat beliau ila yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya akan membacakan susunan atau rentetan acara yang akan dilaksanakan di pagi setengah siang ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala madrasah, dilanjutkan dengan sambutan dan tanggapan sekaligus arahan dari ketua yayasan Pondok Pesantren Darul Akhlaq, dan yang keempat sharing, dan yang terakhir yaitu penutup atau doa. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk lebih efisiennya waktu agar acara ini bisa berjalan dengan sempurna, marilah kita buka acara kali ini dengan pembacaan umum kita bersama-sama. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, tanpa rintangan dan tanpa kendala, juga bisa membuahkan hasil yang bermanfaat dan juga dapat kita rasakan nanti hasilnya dan bisa dilaksanakan hasilnya. Ala hadirin wa ala kulli syekh bi sawati Rasulillah lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Disampaikan terima kasih. Semoga dengan pembukaan tadi kita dapat mengambil hikmahnya nanti acara ini setelah selesai. Baiklah, kita memasuki acara yang kedua, sambutan kepala madrasah MTS Darul Akhlaq sekaligus pemaparan program MTS Darul Akhlaq dan lain semacamnya. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah MTS Darul Akhlaq, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati serta kami takdimi pengasuh Pondok Pesantren Darul Akhlaq sekaligus ketua yayasan Semulja Kiai Haji Abdul Mu'id Fazil yang kami hormati sami'na wa ta'na, yang kami hormati serta takdimi koordinator pendidikan di bawah naungan Yayasan Darul Akhlaq sejukan alladzi sami'na wa ta'na, yang kami hormati wakil kepala sekolah dan juga kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul dan bermuajah insyaallah di tempat yang penuh dengan mubarakah ini. Kedua kalinya sholawat beserta salam marilah kita haturkan kali bawaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat beliaulah kita dibawa minal dzulumati ilan nur. Amin Allahumma amin. Pertama, saya sebagai kepala sekolah menyampaikan banyak terima kasih utamanya kepada ketua yayasan dan koordinator pendidikan pada siang atau pagi hari ini kita bisa mengadakan rapat rutin sebenarnya setiap tahun. Alhamdulillah kita sangat bersyukur bisa aleki kali tepat. Kemudian yang kedua, manakala nanti ada pemaparan di antara program kami sebagai penanggung jawab MTS, tidak menutup kemungkinan pasti ada kekurangan ataupun kelebihan. Kami sangat mengharap untuk diberi masukan atau arahan. Langsung saja, karena di sini kemarin memang ada rapat dengan ketua yayasan beserta koordinator dan bendahara kepala sekolah. Di situ ada juga permintaan dari koordinator untuk datang di lembaga kami. Di sesi pertama kami mungkin membahas terkait dengan permintaan data oleh koordinator pendidikan. Pertama, terkait dengan data siswa kami. Data siswa kami di MTS Darul Akhlaq untuk kelas 7A berjumlah 13, 7B berjumlah 6, jumlah keseluruhan 19. Untuk kelas 8A 18, untuk 8B 17, jumlah keseluruhan 35. Terus kelas 9A 17, kemudian 9B 26, jumlah total 43. Keseluruhan siswa di MTS berjumlah 97 siswa. Itu terkait dengan data siswa. Kemudian data guru. Di data guru ini kami mempunyai jumlah siswa keseluruhan 16 guru. Pertama, saya sebagai kepala sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Muhammad Khotib SAG selaku wakil kepala sekolah, guru mapel fikih dan akidah akhlak, kemudian wali kelas 8B sudah bersertifikasi. Yang ketiga, Hajjah Farhana sekarang masih
tapi sementara ini masih perlu banyak belajar ke guru yang ada di lembaga untuk menyesuaikan. Maka dari itu untuk tahun memang kemarin sampai sekarang itu penanggung jawab BK adalah Ibu Haji Farhana, kemudian kepala perpustakaan, terus guru mapel PKN sudah sertifikasi. Yang keempat, Zaitun Mega Selvia sebagai penanggung jawab bendahara, guru mapel bahasa Indonesia, guru ekstra bahasa Indonesia. Mohon maaf hari ini tidak bisa hadir karena ada kegiatan di luar, izin tidak bisa. Kemudian yang kelima, Syarifatul Laili SPD sebagai wakil kesiswaan wali kelas 7A, guru mapel matematika, guru ekstra matematika sekaligus penanggung jawab lomba. Yang keenam, Ainur Rafiq SAI sebagai ubudiyah, penanggung jawab ubudiyah, kemudian guru mapel Al-Quran hadis dan ekstra baca tulis, karena ada di antara siswa yang masih belum bisa baca. Yang keenam, 7, Anisatus Sholihah SPDI penanggung jawab wali kelas 8A, guru mapel bahasa Arab, kemudian guru ekstra bahasa Arab sudah bersertifikasi. 8, Nurul Rizkiyah guru mapel bahasa Inggris, guru ekstra bahasa Inggris, kemudian penanggung jawab tabungan. 9, Nurul Aini SPD guru mapel bahasa Madura, kemudian tahfidz, wali kelas 9A, guru fasilitator P5, kemudian penanggung jawab UKS. 10, Qurratul Aini SPD penanggung jawab TU, guru mapel SBK, kemudian guru fasilitator P5 dan wali kelas 9B. 11, Mas Awan SPDI guru mapel TIK, kemudian guru mapel tahfidz, guru ekstra tahfidz, penanggung jawab IT. 12, Suryadi SPD sebagai operator, guru mapel SKI, guru mapel TIK. 13, Hafidatul Faizah SPDI sebagai wakakurikulum, kemudian guru mapel IPA dan guru mapel ekstra IPA. 14, Ahmad Fauzi sebagai pembina OSIS, operator EMIS, kemudian guru mapel PJUK, guru fasilitator P5. 15, Diana Rizky Fauzia SPD wali kelas 7B, guru mapel IPS, guru ekstra IPS, kemudian guru fasilitator P5. Yang terakhir 16, Kiai Muhammad Ali Ridha SSY MPD, beliau sebagai koordinator pendidikan sekaligus guru kajian kitab. Di antara guru yang sertifikasi ada 5, kemudian ditambah
MA karena juga sertifikasi tidak cukup kencang ngambil di MTS, berarti 6 yang sertifikasi, yang lain belum sertifikasi, cuman ada yang sudah masuk di data. Itu terkait dengan data guru. Kemudian struktur organisasi MTS Darul Akhlaq. Pertama, ketua yayasan Kiai Haji Abdul Wahid Fauzi, kemudian kepala madrasah Sukaidi SPDI, komite madrasah DRS Samsuri, kemudian bendahara Zaitun Mega Selvia, wakil kepala madrasah Muhammad Khotib SAG, tata usaha Qurratul Aini, kemudian pembina laboratorium Mas Awan, waka kesiswaan Syarifatul Laili, waka kurikulum waka kurikulum Hafidatul Faizah, kemudian pembina perpustakaan Hajjah Farhana, pembina BK juga Hajjah Farhana, pembina OSIS Ahmad Fauzi, wali kelas 7A Syarifatul Laili, wali kelas 7B Diana Rizky Fauziyah, wali kelas 8A Anisatus Solihah, wali kelas 8B Muhammad Khotib, wali kelas 9A Nur Aini, wali kelas 9B Qurratul Aini. Di situ terkait dengan struktur kelembagaan MTS. Terkait dengan kurikulum, kami juga perlu menyampaikan karena di lembaga kami juga mengirim file data lengkap di dokumen. Di situ nanti bisa di cross check ulang oleh koordinator, takut tidak sesuai dengan keadaan lembaga. Tapi yang jelas kami tetap mengikuti Kemenak untuk kelas 7 masih pakai kurikulum Merdeka, kemudian kelas 8 dan kelas 9 masih pakai K13 karena kurikulum yang baru masih belum direalisasi oleh Kemenak sampai saat ini terkait dengan kurikulum. Kemudian program dan kegiatan madrasah ini mungkin juga nanti karena data di koordinator kami print supaya nanti bisa menyesuaikan dengan lembaga yang lain. Pertama, untuk sholat duha berjamaah kami mulai dari 6.40 sampai 6.55 didampingi oleh guru yang jadwalnya sudah terlampir, ada di koordinator juga. Kemudian yang kedua, apel pagi 06.55 sampai 07.05 seluruh siswa dan guru. Ini baru memulai apel pagi di semester 2. Tujuan kami mengadakan apel pagi supaya mengurangi anak terlambat, kemudian mengecek dari keseluruhan siswa, kelengkapan atribut dan sebagainya. Alhamdulillah di semester 2 sudah berjalan. Terus yang ketiga, upacara setiap hari Senin 07.00 sampai 07.40. Petugas bergantian. Kalau minggu kemarin MI, minggu yang akan datang MTS, sekaligus dengan pembinanya. Yang keempat, mengaji bersama di kelas sesuai ketentuan dari 07.05 sampai 07.15 untuk kelas 7 Yasin,
kelas 8 Waqiah, kelas 9 Al-Mawquf. Yang kelima, memulai KBM jam ke-1 dan ke-2 dari 07.15 sampai 08.10. Terus dilanjut KBM jam ke-3 dan ke-4 08.10 sampai 09.10. Baru istirahat 09.10 sampai 09.30. Kemudian masuk lagi di jam ke-5 dan ke-6 09.30 sampai 10.30. Terus di jam ke-7 dan ke-8 sampai 10.30 11.30. Setelah itu baru istirahat bersama karena ada istirahat kedua. Jam 11.30 sampai jam 12 di istirahat kedua diisi sholat zuhur berjamaah, semua didampingi oleh guru. Catatan mungkin perlu juga kami sampaikan, biar nanti ada kesamaan dengan lembaga yang lain. Guru tidak boleh datang lebih dari jam 07.00 karena akan ditandai merah sesuai dengan fingerprint. Kami setiap bulan ada data absensi seperti ini. Di koordinator juga ada. Setiap ada evaluasi kami akan menyebut guru yang terlambat ataupun tidak masuk. Akan ditandai warna, tapi yang jelas di sini kenapa kok banyak tanda? Karena seringkali mungkin ada sebagian guru lupa untuk absensi di jam pulang, kemudian di jam masuk. Tapi yang jelas kalau di fingerprint tidak bisa dibohongi karena menyesuaikan dengan jam. Kami juga punya di sini 2 absensi manual ada di PO karena nanti manualnya ada keterangan tidak masuk karena sakit, kemudian tidak masuk karena berhalangan, di situ ada. Kalau di fingerprint tidak ada, cuma ketika terlambat 1 menit pun di situ tercatat terlambat. Makanya mungkin nanti di semua lembaga ada, MI juga ada, MA juga ada. Mungkin kalau PAUD sama TK tidak ada. Tapi andaikan mau diadakan bisa mungkin gabung dengan MI terkait dengan absensi. Terus terang karena kami juga ada di bawah naungan yayasan. Ketika kami melihat salah satu guru anggap jam masuknya jam 7 ataupun setengah 8 baru guru datang. Di situ paling tidak guru sebenarnya harus menyiapkan 10 menit sebelum masuk. Tapi ternyata masih ada di antara lembaga yang lain yang datang kalau masuk setengah 8 baru datang setengah 8. Nah, di situ mungkin nanti masuknya tidak pas, akan tetapi mengurangi jam pembelajaran. Yang kedua, siswa terlambat lebih dari 10 menit jika tidak ada alasan, maka kesepakatan bersama dengan wali santri itu dipulangkan. Yang ketiga, guru dan serti wajib pulang jam 12.00 kecuali ada udzur syar'i. Alhamdulillah kalau di MTS saya lihat berjalan dengan lancar. Yang keempat, setiap bulan selalu mengadakan evaluasi terkait dengan kinerja dan kedisiplinan baik guru ataupun siswa. Itu sudah terlaksana di MTS. Ada evaluasi setiap bulan sekaligus biasanya pemberian honor. Kegiatan privat kepada siswa yang pengetahuannya lemah karena memang terkadang ada siswa yang tidak bisa ngaji di sini, kemudian
kemudian tidak bisa baca, tidak bisa menulis, tidak bisa menghitung, maka semua ditangani oleh guru yang tidak punya bagian jam ngajar. Biasanya dipanggil ke kantor ataupun ke aula untuk diberikan bimbingan terkait dengan siswa yang kurang mampu. Kegiatan binjar khusus yang diikutkan lomba olimpiade di lembaga kami, memang ada kegiatan binjar bagi siswa, tidak kesemuanya tapi terpilih. Ada yang 3 siswa, ada yang 5, maksimal mungkin kalau 5. Di situ bahasa Indonesia, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab, IPA, matematika, IPS, agama, dan nasyid karaoke. Dalam 1 minggu kegiatan ini dilakukan 2 kali pertemuan, beda-beda guru pembimbing. Kemudian program unggulan pada tahun ini, pertama tahfidz ada 4 surah, Yasin, Waqiah, Al-Mulk. Karena ada tambahan di sini Al-Burud. Setiap habis sholat zuhur berjamaah, siswa bersama-sama membaca, insya Allah hafal. Itu program unggulan. Kemudian larangan dan kesepakatan bersama Dewan Guru dan Wali Santri untuk guru, karena tidak hanya siswa akan tetapi guru pun juga ada larangan dan sanksi. 1, guru tidak boleh membawa HP saat mengajar kecuali dibuat untuk media pembelajaran. Ini sudah kesepakatan bersama. 2, guru tidak boleh lebih dari 2 kali tidak masuk dalam 1 bulan. 3, guru serti dan impasi yang tidak masuk tanpa alasan yang jelas, bukan karena keluarga meninggal, kemudian sakit berat, ibadah haji atau umroh, menikah dan melahirkan, wajib mengganti guru piket sebesar 10.000 per hari. Itu ada sanksi. Apabila sering tidak masuk tanpa alasan, maka sanksi terberatnya dinonaktifkan absensi, disimpatikan. Kalau tidak dinonaktifkan berarti mayoritas guru selama 1 bulan itu tidak menerima sertifikasi, uang sertifikasi. Yang keempat, guru non-serti yang tidak masuk tanpa alasan, maka SK akan dibekukan selama 1 tahun dan tunjangan insentifnya akan dipersulit. Bagi guru yang tidak masuk melebihi 2 kali per bulan tanpa ada alasan. Untuk siswa, pertama harus mengikuti tata tertib sesuai dengan yang di buku saku. Karita pun badan dan koordinator pendidikan terkait dengan tata tertib siswa, banyak larangan, kemudian sanksi juga tercatat di buku tata tertib siswa. Terkadang tata tertib itu bukan hanya di sekolah kan, tetapi juga di rumah. Seperti nanti kalau terjadi pencurian atau minum-minuman, itu tidak hanya di sekolah, di rumah pun juga akan disanksi. Kemudian seperti merokok kelihatan saat berpakaian seragam juga tidak boleh. Yang kedua, harus mempunyai akhlakul karimah yang baik dalam pergaulan setiap hari. Karena punya siswa ini nanti bisa jadi ketika pelanggaran yang 5 ini dilanggar, sanksinya tidak naik kelas sementara ini sudah kesepakatan bersama wali santri, tidak naik
sementara. Yang ketiga, harus menuntaskan hafalan yang ditentukan selama 1 tahun. 4, tidak boleh lebih dari 36 alfa selama 1 tahun. Berarti siswa per bulan 3, kalau guru 2, untuk siswa 3. Yang kelima, tidak boleh lebih dari 85 skor pelanggaran dalam 1 tahun. Makanya Kak Dito beda di tata tertib siswa ada skor masing-masing, nanti takut keberatan karena ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10. Bisa kami rubah ketika tahun ajaran baru. Terus keunggulan dan kelemahan dibandingkan dengan lembaga sekitar. Insya Allah kalau kami melihat terkait dengan hasil kegiatan di sekitar ketika ada lomba, mungkin DMTS juga masuk pada unggulan. Tidak kesemuanya lembaga akan tetapi juga ada yang melebihi, tapi ada juga yang kekurangan dibandingkan kalau se-KKM lembaga yang lebih besar kayak di Petet. Itu karena memang bergabung dengan lembaga kami. Itu kelebihan. Kekurangannya di situ terkait dengan minimnya peralatan dan kebutuhan saat mau mencari pelatih atau pembimbing yang lebih profesional. Karena memang sementara kami tidak memakai guru dari luar, akan tetapi memfungsikan guru yang ada di dalam. Makanya mungkin ini minimnya kita, mungkin kekurangannya nanti bisa menambah guru yang memang betul-betul profesional. Kemudian yang kemarin memang ada lomba juga pada hari Sabtu ketika ada pertemuan wali murid di situ, ada lomba nasyid karaoke di MAN 1 Pamekasan, masuk di 17 kemarin hari Sabtu. Terus kekurangannya juga kalau dibandingkan dengan lembaga yang lain, minimnya HR dan transport kepada guru yang non-sertif. Selanjutnya terkait dengan mobiler, inventaris dan mobiler. Pertama, lemari MTS ada 5, baik 1 rusak jumlahnya 6. Laptop ada 4, masih lumayan bagus, tapi yang masih baru 1. Yang ketiga, printer punya 2, masih bisa dipakai semua, bagus. Kemudian yang keempat, proyektor 1, terus ampli 1, kemudian speaker 2, salon aktif 2, rak buku 5, fingerprint 1, mic tanpa kabel 4, mic pakai kabel 2, kipas angin 3, kulkas 1, dispenser 1, etalase kaca 1, tikar lipat 8, lama lipat 2, lama karpet 2, kotak P3K 1, TV 1 rusak. Kemudian yang terakhir api 5. Mobiler untuk meja siswa 39, masih layak pakai, bagus. Kemudian kursi yang dari kayu 45 untuk siswa,
kursi yang dari besi 12, 9 baik, yang 3 rusak. Meja guru ada 13, masih bagus. Kemudian kursi guru ada 14, karena di kantor setiap guru mempunyai bangku dan meja masing-masing. Itu di poin pertama. Kemudian masuk pada poin kedua. Di poin kedua ini hasil rapat kemarin yang dianjurkan oleh yayasan untuk berembuk dengan semua dewan guru. Kemudian kami pun juga kemarin ada pembagian rapor dengan wali santri. Pertama, rekrutmen siswa baru. Kami sudah membentuk panitia terkait dengan rekrutmen ini. Kemudian yang kedua, guru juga mau ikut andil untuk mencari siswa dan siswi. Yang ketiga, nanti pengrekrutan itu melalui media sosial seperti di Facebook, YouTube, IG dan TikTok. Terus ada permintaan dari wali santri kemarin saat rapat bersama terkait dengan pengrekrutan siswa baru ini, untuk seragam jangan hanya satu. Kalau kemarin memang satu, mintanya jika bisa 2 sampai 3 setel. Itu nanti keputusan kami sampaikan tergantung kebijakan yayasan. Kami sementara sudah mulai kemarin untuk mengecek data siswa atau siswi yang mau masuk ke lembaga MTS. Dari MI jumlah siswa 22, sementara yang mau masuk ke MTS itu 15 dari jumlah 22. Tapi ini masih hanya informasi kami minta ke siswa, bukan ke orang tua. Terus SDN Torongan, jumlah siswanya di sana sekitar 25, tapi ada yang berarti 2. Kami hanya masih sementara 1 siswa yang dari SDN Torongan. Untuk SDN OL masih dalam proses pencarian data. Kemarin ada guru teman saya yang sudah siap untuk memberikan data di OL siswa kelas 9, kelas 6. Selanjutnya yang kedua, sumbangan sukarela untuk perbaikan madrasah. Alhamdulillah kemarin sudah kami edarkan melalui wali santri masing-masing, dan kami juga sampaikan untuk perbaikan sekolah. Tapi sudah ada yang nyetor, sebagian ada yang nyetor bersamaan dengan penyetoran rapor. Dan saya minta dukungan memang kemarin kepada wali kelas ataupun guru-guru untuk memberikan masukan ke siswa. Yang ketiga, hasil kesepakatan uang imtihan. Ini dengan wali murid kemarin dan dewan guru, kami memang minta untuk dinaikkan karena tidak cukup dengan kegiatan yang ada. Ternyata wali santri kalau di MTS sepakat 200, kemudian tambahan jika punya saudara sepakat 50, tapi ini belum disepakati, akan tetapi nanti hasilnya tetap ada di ketua yayasan
yang keempat terkait dengan pondok Ramadan, MTS memang tahun kemarin sudah mengadakan pondok Ramadan selama 3 hari di tanggal 13, 14 sampai 15 Ramadan. Kemudian ditutup dengan pemberian takjil kepada masyarakat dan buka bersama di tanggal 15. Insya Allah kalau memang nanti santri kembali, tetap untuk diadakan pondok Ramadan sesuai dengan tahun yang kemarin. Yang kelima terkait dengan laporan keuangan. Alhamdulillah untuk MTS sementara memang kami mengikuti prosedur aturan yang dari yayasan. Setiap pencairan pos harus disetor, kemudian minta laporan setiap bulan. Di MTS terang kami selalu terbuka dengan guru-guru, karena setiap ada apapun, kegiatan apapun yang menyangkut dengan keuangan, maka JMTS ini selalu mengadakan musyawarah dengan secara kekeluargaan. Semuanya alhamdulillah tahu terkait dengan pengelolaan keuangan. Kemudian di keuangan ini memang MTS kalau terkait dengan HR, alhamdulillah mungkin tidak terlambat, biasanya dari tanggal 2 sampai tanggal 5 alhamdulillah berjalan dengan maksimal. Kemudian di situ terkait dengan laporan keuangan di MTS untuk tahun ini memang ada sisa, tapi diperuntukkan untuk kursi dan pasangan kerap terkait dengan keuangan. Yang keenam, kegiatan ekstra kami memang kemarin sempat mendatangkan pelatih untuk bajari tanpa memakai pakai elektrik. Terus terang di situ kemarin kami mengadakan pelatih tidak langsung kepada MTS, akan tetapi pakai santri, karena kalau pakai siswa lama untuk melatihnya, karena kami membayar mendatangkan pelatih. Alhamdulillah kalau di pondok itu mungkin sampai sekarang berjalan, karena yang dilatih seperti Herul dan Iko, kemudian yang lain. Nah, untuk mungkin ekstra bajari ini mungkin MTS nanti bisa ada masukan, paling tidak ada perubahan, jangan semuanya ekstranya pakai bajari, akan tetapi mungkin nanti bisa ke kampus